Saya sendiri mungkin saya awali dengan saya bersyukur saya punya kesempatan sebagai artinya saya sebagai seorang musisi dan saya punya kesempatan banyak bisa melihat Indonesia secara langsung. Sejak saya di Slang tahun 97 sampai sekarang saya udah bisa datang dari Aceh sampai Papua. Bagaimana melihat keindahan dan kekayaan Indonesia secara langsung. Oke. Jadi kenapa di Papua sendiri ya memang yang saya tahu memang Indonesia ataupun Papua dan Kepulauan Maluku salah satu paru-paru dunia selain di hutan di Amazon ya gitu. Yang tersisa tinggal itu. Dan um, bicara tadi tentang klip tadi juga sebetulnya dari Ekonusa sudah menggaungkan Defending Paradise. Kita sudah dikasih tahu bagaimana apa tujuan-tujuannya dan kebetulan di bulan Februari kemarin Slang habis mengeluarkan satu album judulnya Vaksin, di mana di dalam album itu ada judulnya Seleksi Alam. Dan setelah kita dengerin dan kita diskusikan dengan tim Ekonusa bahwa lagu ini cocok buat dijadikan campaign Ekonusa tentang Defending Paradise. Kita semua sadar kok bahwa di kekayaan Indonesia itu kaya sekali. Alamnya, budayanya, tadi disebut sama Bung Bustar juga, itu yang membedakan kita dengan negara-negara lain. Kalau saya sampai mikir gini, kalau tambang emas misalnya, negara-negara lain ada, nikel ada, tambang-tambang yang lain ada, tapi yang nggak ada tuh apa? Yang nggak ada tuh kebudayaan yang sama dan juga ya kekayaan alam seperti mungkin tadi dibilang bahwa burung-burung surga cuma ada di misalnya di pegunungan Arfak cuma ada di situ kan, gitu. Tempat lain nggak ada. Mereka mau pindahkan kemanapun belum tentu bisa seperti hebat seperti yang ada di aslinya kan gitu. Nah sebagai musisi kayaknya aku ngerasa punya kewajiban di mana aku udah melihat dari barat sampai timur Indonesia begitu kaya dan indah. Kewajibanku adalah menyampaikan juga ya melalui sosial media, melalui followersku, dan ini supaya orang tahu bahwa kekayaan alam kita ini bukan cuma saat ini, tapi titipan anak cucu kita buat kedepannya gitu. Bukan, kita nggak boleh merusak itu gitu. Jadi kenapa aku harus dan pingin banget ke sini, karena yang benar-benar pingin lihat, karena selama ini kan di video klipnya Slang baru lihat gambarnya aja apa. Jadi pingin lihat secara langsung gimana sih bentukannya. Dan kita jam 4 pagi bangun, jam 5 jalan ke hutan, nungguin dan ketemu. Dance-nya memang alam ya. Jadi nggak masih belum beruntungnya sih, tapi alhamdulillah masih bisa ketemu langsung burungnya, lihat gitu. Jadi bagaimana banyaknya ragam dari yang namanya cendrawasih, kita udah ketemu salah satunya yang Western Parapiat itu sendiri. Jadi itu sih. Nah, Burung pintar ya. Dia bisa memilih, tadinya buah-buahan dia pilih dengan jenis buah-buahannya dan juga warna kan dia bisa pilih. Itu spesifik banget dan aku rasa cuma ada di situ. iya, sendiri bisa menyaksikan bahkan setelah kita sudah selesai nonton burungnya, masih saja burungnya Iya, di masih ada, iya itu masih deketin kita ya. iya kira-kira kesan Iya. Bang Rindo gimana sih? Kesanku bahwa sebetulnya di Kepulauan Arfak secara ekosistemnya masih terjaga. Karena apa kesadaran dari masyarakat adat juga yang menjaga hutannya, sadar akan kekayaan alamnya, dan mereka mencoba untuk menjadikan ekowisata. Ekowisata itu sendiri menurutku dengan title ekowisata sendiri sebenarnya ada kesadaran. Perbedaan antara membuat sebuah wisata yang reguler dengan ekowisata itu berarti mereka udah memikirkan bagaimana wisata itu dikombin dengan eco green lah misalnya gitu ya, dengan lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Dan ngeliat itu kayak
apa ya, ya apa ya, terharu banget gitu loh bisa gitu ngeliat mereka di situ bahwa ekosistemnya yang masih terjaga. Karena aku pikir kalau misalnya kita nggak jaga, hutan itu akan dialihfungsikan ataupun nanti akan hilang, udah pasti mereka nggak akan ada. Itu udah terbukti di Kalimantan misalnya, bagaimana orang hutan juga akhirnya tersingkir dari rumahnya sendiri. Jangan sampai burung-burung cendrawasih atau burung-burung surga yang ada di pegunungan Arfak ini tersingkir dari rumahnya sendiri. Karena ekosistem buatku bukan cuma manusia aja. Di situ ada hewan, ada tumbuhan yang jadi endemik daerah itu sendiri. Diving di Pulau Mansinam, dan aku sempat diskusi tadi sama Bu Pustar bahwa kondisi di pegunungan Arfak tuh keren, tapi ini dalam status warning sebenarnya dari Papua sendiri. Bagus, tapi masih udah warning, artinya kita nggak tahu berapa lama lagi itu akan masih tetap bertahan gitu. Pikiran seperti itu. Jadi yang udah bagus ini harus dipertahankan, tapi kondisinya emang kita lagi warning banget di Indonesia khususnya juga ya. Dan misalnya Papua ini hutannya kalau aku lihat juga kemarin lewat cukup lebat, yang baru sekali masuk ke dalam hutan yang namanya rainforest. Kemarin rainforest masuk ya, baru sekali aku masuk ke dalam rainforest yang bentukannya begini tuh, bagaimana lihat pohon-pohon yang ada lumutnya, terus ternyata ada juga varian kayak pohon kelapa yang tinggi sekali, pohon pisang raksasa yang ternyata masih kecil tapi udah raksasa gitu. Itu kan nggak ada tempat lain loh. Jadi memang ini udah warning banget situasi hutan Indonesia, dan kita hidup berdampingan dengan mereka, dan kalau mereka hilang ya kita juga terancam. Dan itu sebenarnya udah kelihatan kok dari berita-berita yang ada, bagaimana longsor yang terjadi di daerah-daerah yang akhirnya menggelindingkan balok-balok kayu dan lain-lain. Ya mungkin faktor kayak pembalakan dan lain-lain. Nah ini sekarang warningnya, artinya masyarakat adat juga perlu disupport kesadarannya. Hari kemarin waktu pas acara penyambutan, tarian penyambutan itu aku kaget karena mereka menarik keluar dari hutan. Aku pikir wah ini mereka bawa panah, bawa parang, terus panahnya ke arah kita tuh, waduh ada apa nih, ternyata itu tarian penyambutan gitu. Jadi menarik karena memang ya itu spesifik di daerah itu sendiri dan budaya itu sendiri, dan bagaimana ngeliat rumah kaki seribu ya, dan ternyata tarian itu sering dilakukan di rumah kaki seribu sendiri. Aku tanya, ini apa nggak rubuh? Mereka justru sering bikin di situ, di atas rumah. Dan menarik lagi bahwa ternyata mereka juga masak di atas rumah itu sendiri, kadang-kadang bikin perapian di atas rumah sih, sementara bangunan itu sendiri kan dibuat dari kayu kan. Terus bagaimana mereka bisa bikin sampai nggak kebakar gitu. Terus mereka bikin konsep bahwa karena mereka nggak punya alat pendingin, mereka bikin pengasapan gitu, jadi daging-daging asap supaya bisa awet. Itu kan konsep-konsep nenek moyang yang menurutku jauh sebelum adanya freezer dan lain-lain. Mereka udah punya pengetahuan untuk mengawetkan makanan supaya tetap bisa dikonsumsi agak lama gitu. Itu menarik. Aku selalu berpikir dan ketemu sama masyarakat di daerah, apalagi bisa Mas Rankers gitu, yang sering aku kasih tahu tuh buat setiap daerah, mungkin terutama juga Manokwari saat ini ada di sini, buat masyarakat anak-anak mudanya supaya mengenal kebudayaannya, mengenal alamnya, mengenal kekayaannya, dan kita mengenal itu kita akan jadi tahu, karena kenal makanya cinta gitu kan. Tak kenal maka tak cinta. Kalau kita kenal kita akan cinta dan kita akan jaga. Itu udah satu kodratnya seperti itulah. Dan kebanyakan masyarakat di daerah menganggap bahwa kekayaan alam itu pemberian Tuhan yang tiba-tiba udah ada aja. Walaupun pemberian Tuhan
kita tetap harus jaga kan gitu. Karena ada produk Tuhan yang selanjutnya lagi, artinya anak cucu kita gitu, yang harus menikmati itu. Jadi aku pikir, aku berharap anak-anak muda sini mengenal, akhirnya cinta, akhirnya menjaganya gitu.